Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Metamorfosis. Kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oktober 2000. 3 bulan sudah berlalu dari peristiwa perseteruan antara saya dan bapak yang kini menyisakan rasa penyesalan di hati saya ini. Kini keterpukauan saya di dalam memperhatikan aktivitas dari beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang tengah bersenda gurau di aula kampus setidaknya telah mampu memberikan saya waktu sejenak dalam melupakan semua rasa sesal yang saya rasakan ini. Dan kini, seiring dengan kehadiran dari Irfan dan Gio yang terlihat berjalan menghampiri saya, beberapa orang mahasiswa yang tengah bersenda gurau tersebut nampak mulai membubarkan diri. "Woi Kus, bengong aja," sapa Gio seraya mengambil posisi duduk di sisi saya. Dan hal tersebut pun kini dilakukan oleh Irfan dengan mengambil posisi duduk di sisi saya yang lain. "Udah gue bilang kan Gi, kalau si Engkus itu pasti ada di sini, kalau dia nggak ada di kelas," ujar Irfan yang berbalas senyuman Gio. "Oh ya Ki, tadi sorry ya kalau gue berangkat duluan. Soalnya tadi gue ada sedikit keperluan untuk mencari buku yang gue butuhkan di perpustakaan," ucapku yang berbalas anggukan kepala Gio. "Santai aja Kus." Iya Kus. Ngomong-ngomong, semalam itu sepertinya ada yang lu mau omongin sama gue ya? Sorry Kus, kalau semalam itu gue ngantuk berat, jadi nggak sempet lagi untuk mendengarkan omongan lu itu." Seiring dengan perkataan Gio tersebut, saya pun kini mengajak Irfan dan Gio untuk berpindah tempat dari aula kampus menuju ke sebuah saung santai yang berada di halaman kampus. Dan memang saung santai tersebut telah biasa dipergunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk melepaskan lelahnya di saat menunggu aktivitas kampus lainnya. "Ada apa Kus? Muka lu kok jadi kelihatan bete begitu?" tanya Gio seraya menyulutkan sebatang rokok dan menghembuskan asap putihnya ke udara. Melihat hal tersebut, Irfan pun terlihat mengambil bungkusan rokok yang berada dalam genggaman Gio. Dan tidak berselang lama kemudian, kepulan asap putih terlihat keluar dari mulut Irfan. "Gak usah sungkan-sungkan untuk berbagi beban lu itu sama kita Kus. Jangankan hanya beban, hal yang lebih berat dari beban lu itu aja kita udah pernah berbagi kok," canda Irfan yang berbalas kebingungan Gio. "Lu pernah berbagi hal yang berat apaan Van?" tanya Gio di antara kesibukan Irfan yang tengah memainkan asap rokoknya di udara. "Itu Ki, waktu di rumah Engkus dulu, gue dan Engkus kan pernah berbagi melihat makhluk halus," canda Irfan kembali yang berbalas tawaku dan Gio. Kini untuk beberapa saat lamanya saya kembali terdiam, hingga akhirnya saya pun mulai menceritakan tentang permasalahan yang kini tengah menjadi beban pikiran saya saat ini. "Oh, jadi semalam itu nyokap lo itu nelpon untuk mengabari hal itu Kus?" tanya Irfan seraya mengarahkan pandangan matanya ke wajahku. "Intinya sih bukan Van. Mama gue sebenarnya ingin mengetahui kabar gue, karena selama 3 bulan ini gue sama sekali belum pernah pulang ke rumah lagi. Nah, mama gue menyangka kalau gue itu masih marah sama bapak. Tapi setelah gue jelaskan tentang kesibukan perkuliahan kita ini, akhirnya mama bisa juga mengerti dengan kesibukan gue ini." "Gaya lu sibuk Kus, macam orang penting aja. Bilang aja kalau lu sebenarnya masih agak marah sama bokap lu itu kan," ujar Gio seraya mengembangkan senyum kecilnya. Mendapati perkataan Gio tersebut, saya sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menyanggahnya, karena memang saya merasa apa yang dikatakan oleh Gio tersebut memang benarnya juga. "Lantas, mengenai kabar tentang domba-domba milik bokap lu yang mati itu gimana Kus? Apakah mati semua dombanya?" tanya Irfan kembali dan berbalas keseriusan Gio dalam menantikan jawaban dari saya.
Kini seiring dengan anggukan kepalaku yang mengiyakan pertanyaan Irfan tersebut, saya pun mulai menceritakan kepada Irfan dan Gio mengenai kematian dari domba-domba milik bapak tersebut. Ah, masa sih Kus? Kok bisa seperti itu ya? Ujar Gio yang merasa tidak percaya dengan apa yang telah saya jelaskan. Sejujurnya, gue juga bingung Ki. Kok bisa ya? Domba-domba milik bapak gue itu mati secara bergantian tanpa adanya tanda-tanda sakit terlebih dahulu. Kalau mengingat itu semua, gue jadi kembali teringat akan kejadian menyeramkan yang menimpa gue di bangunan kayu. Sebuah kejadian yang memperlihatkan situasi di mana terdapat beberapa domba yang mati, serta beberapa domba lainnya yang menggelepar-gelepar di tanah dalam keadaan meregang nyawa. Ya Tuhan, pokoknya lu yang sabar deh Kus. Apapun musibah yang telah keluarga lu alami, pasti semuanya itu akan ada hikmahnya, ucap Gio dengan menunjukkan rasa simpatinya atas kematian dari domba-domba milik bapak. Tapi semua itu belum seberapa Gi, Van. Ada satu masalah lagi yang kini masih merisaukan hati gua ini, dan itu sama sekali belum gue ceritakan kepada kalian. Ah? Mengenai apa lagi Kus? Tanya Gio dan Irfan hampir berbarengan. Mendapati pertanyaan dari Irfan dan Gio tersebut, saya pun mulai menceritakan tentang usaha kerjasama yang selama ini tengah dirintis oleh bapak bersama beberapa orang kawannya di kampung. Dan sesuai dengan kekhawatiranku selama ini, sepertinya kerjasama yang tengah bapak rintis tersebut kini tengah mengalami masalah. Beberapa kawan bapak yang selama ini telah diberikan kepercayaan oleh bapak dalam mengelola uang bapak, kini menghilang entah kemana. Sudah beberapa kali bapak mencoba untuk mencari informasi tentang keberadaan kawan-kawan bapak tersebut, tapi semuanya berakhir dengan hasil nihil. Dan semenjak itulah, bapak terlihat mulai agak frustasi dengan berbagai macam masalah yang sepertinya selalu datang silih berganti. Hingga akhirnya, menurut informasi yang saya dapatkan dari mama, bapak kini lebih mempercayai bahwa semua masalah yang selalu datang silih berganti tersebut adalah sebuah bagian dari rangkaian ilmu hitam yang telah dikirimkan ke bapak dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan keluarga bapak. Selain itu, mama juga mengatakan kalau bapak sekarang benar-benar menggantungkan perbaikan ekonomi keluarganya ini berdasarkan mimpi-mimpi yang bapak alami dan diyakini akan kebenarannya. Di saat itulah kita mendengar suara tangisan dari seorang wanita. Sebuah kalimat yang terucap dari mulut Irfan kini dengan seketika memotong perkataan yang belum terselesaikan dari mulut saya ini. Mendapati hal ini, kini saya hanya bisa menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui perkataan Irfan tersebut. Lantas, bagaimana dengan sosok perwujudan hitam yang lo temui di bangunan kayu? Apa hubungannya dengan bayi yang direngkuhnya itu? Tanya Gio kembali dengan menunjukkan ekspresi wajah serius. Mendapati pertanyaan Gio tersebut, saya dan Irfan hanya bisa saling bertukar pandang dalam merasa bingung. Nah, itu yang gue bingung Ki. Apa sebenarnya maksud dari perwujudan yang saya lihat itu? Baru saja beberapa saat saya melontarkan perkataan yang menggambarkan rasa kebingungan saya atas perwujudan yang telah saya lihat tersebut. Kami pun dikejutkan oleh suara gemuruh guntur yang memecah keheningan malam. Mendapati hal tersebut, Gio pun kini segera beranjak menuju ke jendela kamar untuk melihat keadaan di luar sana. Wah, sepertinya akan turun hujan nih, ujar Gio dengan tatapan matanya yang memandang ke arah luar rumah melalui jendela kamar. Dan kini, begitu mendapati informasi Gio tersebut, saya dan Irfan pun kembali melanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus akibat terdengarnya gemuruh guntur. Tapi setelah beberapa saat saya dan Irfan kembali terlibat dalam perbincangan, keterpakuan Gio yang terlihat masih berdiri di depan jendela kamar kini telah membuat saya dan Irfan sedikit menaruh kecurigaan atas tingkah laku Gio itu. Merasakan hal tersebut, saya dan Irfan pun segera beranjak menghampiri Gio guna mengetahui apa yang sebenarnya kini tengah diperhatikan oleh Gio. Ki, lu lagi lihat apa sih? Tanya Irfan seraya mengarahkan pandangannya ke arah luar rumah. Belum sempat Gio menjawab pertanyaan Irfan tersebut, saya pun segera mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Irfan untuk memandang ke arah luar rumah melalui kaca jendela kamar. Dan kini terlihat di hadapan saya sebuah pemandangan di mana beberapa pohon taman yang menghiasi halaman rumah Gio nampak tengah bermain-main dengan hembusan angin malam yang tengah berembus kencang. Mendapati pemandangan tersebut, saya pun kini mengambil kesimpulan
bahwa mungkin hujan akan turun sebentar lagi. Ki, bentakku berusaha menyadarkan Gio yang masih berdiri terpaku dengan ekspresi wajah yang terlihat bingung. Duh, iya Kus, ucap Gio dengan suara tergagap. Menyadari bahwa kini Gio telah tersadar dari keterpakuannya itu, saya pun mulai menanyakan kembali perihal alasan keterpakuan Gio tersebut. Tadi itu kok gua seperti melihat ada sesuatu ya Kus? Ucap Gio dengan pandangan matanya yang terarah pada motor Irfan yang tengah terparkir di halaman rumah. Melihat sesuatu apa Ki? Tanyaku kembali seraya ikut mengarahkan pandangan mata ini ke arah motor Irfan. Mungkin lu hanya salah lihat aja Ki. Udahlah, lu jangan nakut-nakutin gua. Ini Jakarta Ki, jauh dari rumah Engkus yang berada di kampung sana, ujar Irfan seraya mengembangkan senyum kecutnya. Enggak Van, gua sama sekali gak bermaksud untuk menakut-nakutin lu. Tapi tadi itu, gua memang seperti melihat adanya sekelebat bayangan hitam di dekat motor lu itu. Dan itu terlihat sama gua sebanyak 2 kali. Ucap Gio dengan ekspresi polosnya. Mendapati kepolosan Gio tersebut, saya pun kini berpikir mungkin apa yang telah dikatakan oleh Gio tersebut ada benarnya. Karena pada saat ini saya merasa apa yang telah kami perbincangkan sedari tadi itu memang bersentuhan dengan hal-hal yang berbau gaib. Dan bukanlah hal yang tidak mungkin jika perbincangan kami itu kini telah menghadirkan energi-energi negatif di rumah ini. Sudahlah, kalau begitu, lebih baik kita nggak usah teruskan pembicaraan kita ini, ujarku seraya membalikan tubuh ini untuk kembali ke posisi semula. Tapi kini seiring dengan tatapan mataku yang memandang ke arah lembaran sketsa yang berada di atas lantai, dugaan saya atas keberadaan dari energi-energi negatif yang kini telah hadir di rumah ini kini semakin menguat. Hal ini terbukti dengan keberadaan dari beberapa buah sketsa gambar yang semula tersusun rapi secara berdampingan di atas lantai, nampak kini terlihat berantakan di atas lantai. Mendapati pemandangan tersebut, ekspresi wajah Irfan pun menunjukkan rasa ketidaknyamanannya. Sebaiknya lu gak usah pulang ke rumah Van, perasaan gue jadi gak enak nih, ucapku yang berbalas dengan anggukan kepala Irfan. Dan seiring dengan anggukan kepala Irfan tersebut, nampak Gio segera membereskan lembaran kertas yang berada di atas lantai, lalu menyimpannya di dalam lemari. Jadi maksud lu Kus, perwujudan-perwujudan yang ada di rumah lu itu kini telah hadir di rumah gua? Tanya Gio di antara pergerakan tangannya yang menutup pintu lemari. Gua nggak tahu Ki, tapi mungkin apa yang telah kita bicarakan tadi kini telah menghadirkan energi negatif di rumah ini. Dan itu belum tentu juga dilakukan oleh perwujudan yang ada di rumah gua. Bisa jadi apa yang terjadi sekarang ini hanyalah ulah iseng dari energi-energi negatif yang ada di sekitar rumah lu ini, jawabku yang berbalas keterdiaman Gio. Dan bisa jadi juga ini memang ulah dari perwujudan yang kita temui di rumah lu itu Kus. Mungkin mereka gak suka dengan apa yang kita lakukan ini, ucap Irfan seraya menghela nafas panjangnya. Udah. Yang pasti sekarang omongan lu berdua ini telah berhasil membuat gua takut. Dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, lu harus membantu gua untuk mengembalikan gelas-gelas kotor ini ke dapur, ujar Gio dengan menunjukkan ekspresi wajahnya yang lucu. Mendapati hal tersebut, saya dan Irfan pun hanya bisa tersenyum kecil. Bunyi suara gemuruh guntur yang sesekali nampak terdengar kini mengantarkan pergerakan malam beranjak semakin larut. Keberadaan Irfan yang malam ini memutuskan untuk menginap di rumah Gio kini telah membuat tidur saya malam ini terasa begitu tenang. Sungguh, andai kata malam ini Irfan memutuskan untuk pulang ke rumahnya, mungkin tidurku malam ini tidak akan setenang ini. Mungkin itu dikarenakan ketidaktenangan saya untuk melalui malam yang berselimutkan energi negatif ini tanpa adanya kehadiran Irfan yang mempunyai keberanian yang lebih baik dibandingkan Gio. Tolong keluarkan gue dari sini, tolong. Sebuah teriakan yang terlontar dari mulutku ini kini mengantarkan ketidakberdayaan saya dalam menapaki langkah demi langkah. Di antara minimnya pencahayaan matahari akibat terhalang oleh banyaknya rimbunan daun dari pohon-pohon besar yang berada di sekitar saya. Hingga akhirnya, di saat rasa keterputusasaan atas ketidakmampuanku untuk menemukan jalan keluar ini, sinar redup dari cahaya mentari kini memperlihatkan adanya keberadaan seonggok batu besar berlumut yang tertimbun oleh rimbunan daun-daun yang berserakan di tanah. Dan kini di antara keinginan saya untuk melangkahkan kaki ini,
Guna memastikan atas apa yang telah saya lihat tersebut, nampak terdengar jelas di telinga saya ini keberadaan suara tangisan dari seorang wanita yang terdengar entah dari mana. Mendapati hal tersebut, saya pun memutuskan untuk mengurungkan keinginan saya untuk melangkahkan kaki ini. Ya Tuhan, suara itu. Jangan lagi, jangan lagi. Ucapku di antara rasa takut yang mulai menguasai pikiran ini. Dan sepertinya perasaan takut saya ini kini perlahan terasa semakin menjadi. Hal ini disebabkan saat ini saya merasakan adanya kehadiran dari sebuah sentuhan kasar yang terasa mengguncang-guncang tubuhku ini. Cukup, cukup. Jangan ganggu gua lagi. Teriakku dengan penuh kepanikan hingga akhirnya, Kus, bangun Kus, bangun. Astagfirullah. Gumamku dengan perasaan terkejut. Dan kini di antara rasa keterkejutan saya itu, saya pun menyadari kalau kini saya tengah berada di atas tempat tidur dan bukanlah berada di tempat seperti yang telah saya temui di dalam mimpi buruk yang baru saja saya alami. Ya Tuhan, apa maksud dari semua mimpi gua ini? Ucapku dalam hati di antara peluk keringat yang membasahi wajah ini. Nampak terlihat keberadaan dari Irfan dan Gio yang sepertinya merekalah yang telah membangunkan saya dari mimpi buruk. Sadarku, sadar. Lo tadi ngimpi apa sih? Sampai mengerang-ngerang ketakutan seperti itu? Tanya Irfan seiring dengan pergerakan tangannya yang menepuk-penepuk pipiku. Untuk beberapa saat lamanya saya hanya bisa terdiam begitu mendengar pertanyaan Irfan tersebut. Sepertinya mimpi yang telah saya alami ini telah membuat rasa takut yang saya rasakan di dalam mimpi tersebut kini seperti membekas di dalam benakku kini. Kus, lu udah sadar kan? Tanya Irfan kembali begitu melihatku yang masih terdiam. Dan kini setelah berhasil untuk meredakan rasa takut yang saya rasakan ini, saya pun segera menceritakan kepada Irfan dan Gio perihal mimpi buruk yang baru saja saya alami. Dan sepertinya apa yang telah saya ceritakan tersebut kini telah membuat Gio melontarkan sebuah pertanyaan yang kembali mencoba menghubungkan mimpi buruk yang telah saya alami tersebut dengan pembicaraan kami sebelumnya, yang membahas mengenai kejadian-kejadian menyeramkan yang telah terjadi dan hubungannya dengan mimpi-mimpi buruk yang telah saya alami. Gua nggak tahu Ki, apakah mimpi buruk yang baru gua alami ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian menyeramkan yang telah gua dan Irfan alami. Tapi sejujurnya hati kecil gua mengatakan bahwa mimpi buruk yang gua alami tadi itu memang terhubung dengan kejadian-kejadian menyeramkan itu. Apa lu yakin Kus dengan hati kecil lu itu? Soalnya gue justru berpikir kalau mimpi buruk yang baru saja lu alami itu hanyalah sebuah efek dari pembicaraan kita sebelumnya itu. Ujar Irfan sedikit menyangsikan atas keyakinan saya kepada hati kecil ini. Walaupun gue sedikit meragukan keyakinan gue itu, Van, tapi setidaknya kini gue mempunyai sedikit patokan akan keberadaan dari batu besar yang gue temui dalam mimpi buruk gue sebelumnya. Tanpa menunggu adanya reaksi dari Irfan dan Gio atas perkataan saya sebelumnya, saya pun segera beranjak dari tempat tidur dan mengeluarkan lembaran kertas gambar yang telah disimpan oleh Gio di dalam lemari. Untuk sesaat lamanya kini saya hanya bisa terpaku dalam pandangan yang terfokus pada lembar demi lembar kertas gambar yang kini berada di dalam genggaman tangan saya ini. Wanita yang terpasung, tangisan seorang wanita, bayi, pohon besar, batu besar berlumut yang tertutup daunan, hutan. Ya Tuhan, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Gumamku penuh dengan rasa sesal karena belum juga bisa untuk menebak akan maksud dari semua perwujudan dan mimpi-mimpi buruk yang telah saya alami ini. Melihat saya yang kini terlihat berputus asa, nampak Gio mengambil lembaran-lembaran kertas yang berada di dalam genggaman tanganku, lalu kembali menyimpannya kembali di dalam lemari. Gak usah lu paksakan untuk menghubung-hubungkannya, Kus. Yang ada lu nanti malah stres karena memikirkan semuanya itu. Ucap Gio seraya mengajakku untuk kembali menaiki tempat tidur. Apa mungkin ya Kus, kalau sesosok wanita itu sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita mengenai sesuatu? Maksud lu dengan sesuatu apa, Van? Tanya Gio penuh dengan rasa keingintahuannya. Dan sepertinya pertanyaan Gio tersebut kini telah menimbulkan rasa penasaran saya atas sesuatu yang ada di dalam pemikiran Irfan. Dan saya berharap sesuatu yang akan saya dengar itu akan memberikan saya sedikit pencerahan untuk menyingkap misteri yang terkesan rumit ini. Bisa jadi
Sesosok perwujudan wanita itu sebenarnya hendak memberitahukan kepada kita tentang keberadaan seorang bayi, yang mungkin bayi tersebut adalah anak dari sosok perwujudan wanita itu sendiri. Atau bisa juga dia berusaha menunjukkan keberadaan seorang bayi yang memang bukan anaknya. Duh, ribet banget sih kalimat lu, Van. Lantas apa gunanya dia menunjukkan semua itu kepada kita? Tanyaku yang masih merasa bingung dengan perkataan Irfan tersebut. Semua yang saya bilang ini hanya sebuah kemungkinan ya, Kus. Andaikan sosok perwujudan wanita itu memang hendak memberitahukan kepada kita tentang keberadaan seorang bayi yang merupakan anaknya. Bisa jadi anaknya tersebut kini masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Tapi firasat gua mengatakan, rasanya tidak mungkin kalau anaknya tersebut masih dalam keadaan hidup. Karena kalau ternyata anak tersebut memang masih dalam keadaan hidup, bisa jadi sekarang umurnya sudah lebih tua dari kita. Atau mungkin anak tersebut sudah meninggal karena usia tuanya. Loh, kok bisa begitu, Van? Tanya Gio di antara ketidakmengertiannya atas perkataan Irfan. Ya iya lagi. Dari apa yang telah saya baca mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perwujudan makhluk gaib, terkadang kita mengalami sebuah peristiwa menyeramkan yang sebenarnya adalah perwujudan dari kejadian masa lalu. Dengan kata lain, sesosok wanita yang telah saya dan Engkus lihat itu sebenarnya merupakan perwujudan dari sosok wanita masa lalu yang mempunyai seorang anak yang masih bayi. Dan andaikan bayi tersebut masih hidup hingga sekarang, bisa jadi bayi tersebut sudah berubah menjadi orang tua ataupun sudah meninggal karena usianya yang tua. Jawab Irfan yang berbalas ekspresi kekagumanku atas pola pikir Irfan yang terkesan cerdas. Walaupun apa yang telah dikatakan oleh Irfan tersebut belum tentu benar, tapi setidaknya kini analisa Irfan tersebut telah membuat saya mempunyai sebuah landasan awal yang akan menjadi patokan saya di dalam menyikapi misteri ini. Lalu Van, andaikan sesosok perwujudan wanita itu memang hendak menunjukkan keberadaan seorang anak bayi yang bukan merupakan anaknya kepada kita, dengan maksud apa sebenarnya dia menunjukkan semua itu kepada kita? Tanyaku yang berbalas keterdiaman Irfan untuk beberapa saat. Mungkin sesosok perwujudan itu hendak memberitahukan kepada kita mengenai adanya ancaman atau kejadian buruk yang akan menimpa anak bayi tersebut. Apakah itu akan terhubung dengan keadaan mama gua yang saat ini tengah hamil lagi, Van? Tanyaku kepada Irfan dengan menunjukkan ekspresi rasa khawatir. Lu jangan berpikir negatif dulu, Kus. Kan sedari awal tadi gua sudah bilang, apa yang telah gua katakan ini hanyalah sebatas sebuah kemungkinan. Jadi apa yang telah saya katakan ini bisa jadi benar, bisa juga nggak benar. Jadi lu nggak usah berpikir terlalu jauh ke arah sana. Benar atau enggaknya perkataan lo itu, Van? Jujur aja, gue sekarang merasa khawatir dengan keadaan bapak, mama dan Enda, terutama mama. Andaikan perkataan lo itu memang benar, dan gue sama sekali nggak melakukan tindakan apapun untuk mencegah kejadian yang buruk itu terjadi, gue nggak akan pernah bisa memaafkan diri gue ini, Van. Woi, santai Kus, santai. Kok lu jadi nganggepin analisa Irfan itu serius ini sih? Ingat Kus, semua yang Irfan bicarakan itu hanya sebuah pengandaian saja. Dan pengandaian itu biasanya lebih dekat pada ketidakbenaran. Jadi percaya deh sama gua, enggak bakal ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa keluarga lu, ujar Gio, berusaha menyadarkan saya dari rasa kepercayaan yang begitu besar terhadap omongan Irfan tadi. Tapi Ki, gak usah pakai tapi-tapian lagi, Kus. Andai lu masih tetap ngeyel untuk mempercayai analisa Irfan tadi, maka apa bedanya lu dengan bokap lu yang sekarang tengah lu persalahkan karena rasa percayanya terhadap mimpi-mimpi yang dialaminya itu? Mendengar perkataan Gio tersebut, kini saya sama sekali tidak mempunyai alasan untuk membantahnya lagi. Karena apa yang telah dikatakan oleh Gio tersebut memang benar adanya. Menyadari bahwa kini saya telah tersadarkan oleh perkataan Gio tadi, tampak kini Gio kembali memberanikan diri untuk menanyakan kepada Irfan tentang analisanya akan keberadaan sebuah pohon besar dan batu besar berlumut yang tertutup oleh dedaunan. Sepertinya Ki, kedua tempat tersebut memang ditunjukkan sebagai titik awal bagi pencarian kita guna menyingkap misteri ini, jawab Irfan seraya bangkit dari duduknya di sisi tempat tidur. Sebatang rokok yang nampak telat sedari tadi telah dipermainkan oleh jari jemari Irfan, kini terlihat sudah mulai disulutnya.
Mendapati jawaban Irfan tersebut, saya dan Gio pun hanya bisa saling bertukar pandang dalam keterpakuan. Mungkin bulan depan gua akan pulang ke rumah lagi. Ya siapa tahu dengan keberpulangan gua ke rumah gua itu akan sedikit banyak memberikan gua informasi yang mungkin akan berguna dalam menyingkap misteri ini. Ucapku yang berbalas tawaran dari Irfan dan Gio untuk menemaniku dalam keberpulanganku ke rumah nanti. Sebaiknya jangan, Gi, Van. Bukannya gua nggak menghargai niat baik kalian ini, tapi untuk saat ini gue memang benar-benar membutuhkan waktu yang bersifat pribadi untuk menyelesaikan semua masalah keluarga gue ini. Mendengar perkataanku tersebut, Irfan dan Gio pun sepertinya bisa mengerti dengan keinginan saya tersebut. November 2000. Assalamualaikum. Rentan waktu 1 bulan yang berjalan begitu cepat kini mengantarkan seuntai kalimat salam yang terucap dari mulutku ini. Cukup lama juga kini saya menunggu sebuah jawaban salam yang terucap dari dalam rumah. Hingga akhirnya di antara keinginan saya yang ingin kembali mengetuk pintu rumah, sebuah jawaban salam kini terdengar dari dalam rumah. Dan tidak berselang lama kemudian nampak kehadiran Enda seiring dengan pergerakan daun pintu rumah yang tengah bergerak terbuka. Di antara ekspresi keceriaan yang diperlihatkan oleh Enda begitu melihat keberadaanku yang berada di depan pintu rumah, sepertinya Enda tidak bisa untuk menyembunyikan tanda-tanda di matanya yang menandakan bahwa Enda baru saja terbangun dari tidur pulasnya. Ya ampun Kang Engkus, kok sore banget sih datangnya Kang? Kang Engkus sendiri aja. Sederet pertanyaan yang terlontar dari mulut Enda kini mengiringi pergerakan tangannya yang mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Iya, Akang hanya sendiri aja Nda. Sebenarnya sih niat Akang tadi mau berangkat dari Jakarta pagi-pagi, tapi karena tadi Akang ada sedikit keperluan di kampus, makanya Akang jadi agak kesiangan berangkatnya. Jawabku seraya menatap ke arah jam dinding, dan sepertinya kini waktu telah menunjukkan pukul 4:30 sore. Begitu mendapati jawaban saya tersebut, Enda pun terlihat seperti berjalan menuju ke arah dapur guna membuatkanku segelas kopi panas. Bapak sama Mama sedang kemana dah? Tanyaku dengan setengah berbisik. Mendapati jawaban dari Enda yang mengatakan bahwa kini bapak dan mama tengah pergi karena adanya suatu urusan di kampung. Saya pun segera menyegarakan diri untuk masuk ke dalam kamar. Rasa letih yang saya rasakan selama perjalanan tadi kini telah mengantarkan saya untuk merebahkan tubuh ini di atas tempat tidur. Dan kini baru saja beberapa saat saya terlena dalam merasa santai ini, suara Enda yang memberitahukan bahwa kopi yang telah dibuatnya kini tengah diletakkan di meja kecil yang berada di teras depan. Saya pun segera keluar dari dalam kamar dan mendapati Enda yang kini tengah menyiapkan makanan di meja makan. Memangnya bapak dan mama itu sedang ada keperluan apa sih dah? Tanyaku kembali dari kejauhan. Enda nggak tahu Kang, tapi sih sepertinya masih berhubungan dengan keinginan bapak untuk kembali mencari tahu tentang keberadaan teman-teman bapak yang menghilang itu Kang. Jawab Enda seraya mengakhiri kegiatannya menyiapkan makanan. Melihat hal tersebut, saya pun segera berjalan menuju ke teras depan untuk menikmati kopi panas yang telah Enda hidangkan di meja depan. Kini di antara hirupan pertama saya pada gelas kopi panas tersebut, nampak terlihat kehadiran Enda di teras depan dengan membawa segelas teh jahe panas yang sepertinya memang diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Bapak kita ini terlalu berani dah, terlalu percaya dengan kawan-kawannya itu. Sekarang lihat akibatnya. Bukannya untung yang didapat, tapi malah buntung. Ucapku seraya memperhatikan Enda yang kini telah duduk di kursi kayu teras depan. Untuk sesaat lamanya Enda hanya bisa terdiam tanpa merespon perkataan saya tersebut, hingga menumpahkan semua rasa kesal yang dirasakannya kepadaku. Nggak tahu lah Kang, Enda ngerasa bapak sekarang udah berubah. Bapak yang Enda kenal dulu kini telah berganti dengan seseorang yang sudah Enda nggak kenal lagi. Kamu gak boleh ngomong seperti itu Nda. Sekesal-kesalnya kita terhadap bapak, tapi tetap saja itu bapak kita Nda. Tegurku mencoba mengingatkan Enda atas kekeliruan ucapannya. Kini begitu mendapati teguran saya tersebut, Enda pun nampak menghela nafas panjangnya. Nda sama sekali gak bermaksud kurang ajar kepada bapak Kang. Tapi memang kenyataannya seperti itu yang Enda temui sekarang ini. Bapak yang dulu Enda kenal sebagai seorang yang penyabar, kini telah berganti menjadi seorang yang pemarah. Bapak yang dulu Enda kenal dengan ketekunan ibadahnya,
kini telah berganti menjadi seseorang yang sangat jauh dari kata beribadah. Bahkan pernah suatu saat bapak mengatakan kepada mama kalau kini bapaknya mempunyai seorang guru spiritual yang akan membantunya untuk mengatasi semua permasalahan yang menimpa keluarga kita. Apa yang telah dilakukan oleh bapak ini benar-benar telah di luar kendali, Kang. Seiring dengan berakhirnya perkataan Enda tersebut, nampak Enda menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Suara isak tangisnya yang kini terdengar dari balik telapak tangan seperti mengisyaratkan kalau Enda telah memendam merasa kekesalannya itu dalam jangka waktu yang lama. Dan kini mencair seiring dengan keberadaan saya yang kini telah menjadi tempat bagi Enda untuk menumpahkan semua kekesalannya itu. Gila, apa yang telah bapak lakukan ini benar-benar sudah di luar kendali. Mau gak mau, gue harus kembali mengingatkan bapak atas kekeliruannya. Gumamku dalam hati seraya memandangi Enda yang terlihat masih menumpukan rasa kesal yang dirasakannya dalam isak tangis. Hingga akhirnya setelah beberapa saat lamanya Enda bergelut dengan isak tangisnya tersebut. Enda pun kini terlihat mulai bisa mengendalikan emosinya. Oh ya Kang, ada satu lagi yang membuat Enda merasa khawatir dengan keadaan mama, Kang. Ah, mama? Mama kenapa, Enda? Tanyaku dengan nada panik begitu Enda mengatakan rahasia kekhawatirannya terhadap keadaan mama. Mendapati kepanikanku tersebut, Enda berusaha menenangkan saya dengan mengatakan bahwa kekhawatiran yang Enda rasakan itu tidak terhubung dengan kondisi kesehatan mama. Sebentar Kang, seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut Enda terlihat mulai beranjak dari duduknya. Lalu berjalan memasuki rumah. Selang beberapa saat kemudian terlihat Enda telah keluar dari dalam rumah dengan turut serta membawa sesuatu dalam genggaman tangannya. Apa itu, Nda? Tanyaku begitu melihat Enda telah meletakkan benda yang dibawanya tersebut di atas meja. Sejalan dengan keberadaan sebuah benda yang kini telah diletakkan Enda di atas meja, saya pun kini mengetahui bahwa benda yang telah dibawa oleh Enda tersebut adalah sebuah kertas putih yang terlihat sudah dikuntal-kuntal menjadi sebuah bola kertas kecil. Dan kini dengan menggunakan jari jemarinya, Enda pun terlihat mulai membuka kuntalan bola kertas kecil tersebut hingga memperlihatkan keberadaan sesuatu di dalam bola kertas kecil itu. Serbuk ini sengaja Enda ambil secara diam-diam dari dalam kamar bapak dan mama, Kang. Ujar Enda di antara pergerakan jari jemarinya yang terlihat mempermainkan serbuk tersebut. Kamu ambil secara diam-diam? Yang secara nggak sengaja telah Enda curi dengar. Untuk sejenak terlihat Enda menghentikan perkataannya. Rasa dingin yang sepertinya mulai dirasakannya kini berusaha ditepisnya dengan menghirup air teh jahe hangat yang terlihat masih memperlihatkan uap hangatnya. Memangnya bapak dan mama udah membicarakan apa, Enda? Sampai-sampai membuat kamu curiga seperti itu? Tanyaku di antara teka-teki yang masih menyelimuti perkataan Enda. Bapak meminta mama untuk meminum serbuk ini, Kang, dengan alasan bahwa serbuk tersebut akan dapat membawa kebaikan pada anak yang tengah dikandung mama. Pada awalnya mama sedikit menolak permintaan bapak tersebut. Tapi Akang tahu sendiri kan sikap bapak sekarang ini seperti apa. Intinya pada saat mama melakukan penolakan itu, bapak terlihat marah. Sampai-sampai bapak mengatakan kalau mama bukanlah seorang istri yang baik. Karena mama telah berani menolak permintaan bapak yang sebenarnya adalah salah satu bentuk ikhtiar bapak untuk membawa keluarga ini ke arah yang lebih baik. Mendapati perkataan bapak tersebut, akhirnya mama pun mengalah dan mengikuti saran bapak. Jadi akhirnya mama meminum serbuk ini? Tanyaku seraya menyentuh serbuk halus yang berada di atas kertas. Mendapati bahwa jari jemari saya kini telah menyentuh serbuk halus tersebut. Entah mengapa firasatku kini mengatakan bahwa ada sesuatu yang kurang baik atas serbuk yang tengah saya pegang ini. Iya Kang, mama telah meminumnya. Jawab Enda singkat dan berbalas dengan keterpakuan saya dalam menatap serbuk putih yang berada di atas kertas. Sebenarnya, ini serbuk apa ya, Enda? Enda nggak tahu, Kang, tapi bapak hanya mengatakan kalau serbuk tersebut telah bapak dapatkan berdasarkan petunjuk dari mimpi bapak. Terlepas dari itu, bapak juga mengatakan semua yang dilakukannya itu atas saran dari guru spiritual bapak. Guru spiritual? Guru spiritual apa, Anda? Apa Anda mengenal guru spiritual bapak? Tanyaku yang mulai merasakan rasa penasaran dengan sosok guru spiritual bapak. Anda nggak kenal, Bang. Bahkan sosoknya aja Anda belum pernah melihat. Tapi Kang,
Untuk beberapa saat nampak Enda menghentikan perkataannya. Pergerakan bola matanya yang kini terlihat begitu liar nampak mengamati sudut demi sudut bagian dari halaman rumah. Mendapati hal tersebut, saya merasa mungkin Enda kini tengah merasa takut dengan perkataan yang akan diucapkannya. Dan mungkin perkataannya itu akan terhubung dengan kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah terjadi di rumah ini. "Tapi kenapa, Nda?" tanyaku yang mulai merasa tidak sabar melihat keterdiaman Enda ini. "Beberapa kali Enda pernah memergoki Bapak tengah menyendiri di pohon beringin besar yang ada di dekat empang itu, Kang. Bahkan suatu saat, di saat Enda hendak menuju ke jamban, Enda pernah melihat keberadaan Bapak seperti tengah berbicara sendiri di dekat pohon beringin besar itu. Pada awalnya Enda hendak menanyakan kepada Bapak tentang apa yang tengah dilakukan oleh Bapak di pohon beringin besar itu. Tapi setelah Enda mengingat kembali akan sikap Bapak yang sudah tidak seperti dulu lagi, akhirnya Enda mengurungkannya." Sedikit banyak kini pembicaraan yang terjadi antara saya dan Enda telah memberikan saya sedikit informasi yang mungkin akan berguna untuk menyingkap misteri yang menyelimuti rumah ini. Keterangan Enda yang memberitahukan akan adanya tingkah laku aneh Bapak ketika berada di pohon beringin tua itu kini mengingatkan saya akan perkataan Irfan yang mengatakan bahwa sebuah pohon besar serta batu besar berlumut yang tertutupi oleh dedaunan dapat dijadikan sebagai titik awal bagi saya untuk menyingkap misteri ini. Mendapati bahwa kini hari akan beranjak menuju malam, dengan segera saya pun kini menyalakan genset yang menjadi mesin utama bagi penerangan di rumah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.